Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Karina Tanjung, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan Prodi Perkebunan Presisi kelas BUN 3B, NIM 0102443. Selamat datang di vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelembagaan petani dan bagaimana perubahan sosial dalam pembangunan pertanian bisa terjadi. Nah, ini adalah topik penting, terutama bagi kita yang ingin memahami bagaimana pertanian modern dapat berkembang melalui kelembagaan yang kuat. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita mulai. Dalam relasi sosial kemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat, ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua ada komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus sering berinteraksi. Yang ketiga ada komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Yang keempat ada komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankan secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisi dengan kemauan sendiri. Pertanian disebut sebagai upaya perubahan sosial karena mengubah pola hidup dan cara bertani masyarakat dari metode tradisional ke metode yang lebih modern dan efisien. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam pertanian. Yang pertama, ada perubahan teknologi, di mana adanya penggunaan mesin pertanian seperti traktor dan yang menggantikan tenaga manusia. Yang kedua ada peningkatan pengetahuan petani dan pelatihan penyuluhan tentang teknik pertanian modern seperti sistem irigasi, tetes, pemupukan berimbang, dan penggunaan bibit yang unggul. Dan yang ketiga ada perubahan pola pemasaran dulu, di mana petani hanya menjual hasil panen di pasar tradisional, tetapi sekarang menggunakan platform digital atau bekerja sama dengan koperasi dan perusahaan agribisnis. Nah, contoh penerapan yang dapat dilakukan seperti petani yang awalnya hanya mengandalkan cara bertani, beralih ke pertanian presisi dengan bantuan sensor dan drone untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini hanya menunjukkan adanya perubahan sosial dalam cara bertani. Dinamika perkembangan kelembagaan petani di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kerjasama dan modernisasi pertanian. Program Brigade Pangan merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat kelembagaan petani dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Nah, ada beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan program Brigade Pangan. Yang pertama ada peluang dalam program Brigade Pangan. Yang pertama ada meningkatkan akses terhadap teknologi. Petani mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian. 2. Pemberdayaan petani. Dengan adanya kelompok tani yang solid, petani dapat bekerja sama lebih efektif dalam meningkatkan produksi. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing produk pertanian. Dengan sistem kerja kolektif, hasil panen bisa dipasarkan lebih luas dengan harga yang lebih baik. Nah, teman-teman, selain peluang, ada tantangan dalam program Brigade Pangan. Yang pertama, ada kurangnya kesadaran dan partisipasi petani, di mana tidak semua petani mau bergabung dalam kelembagaan karena kurangnya pemahaman tentang manfaat. Yang kedua ada keterbatasan akses modal, di mana kelembagaan petani sering mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha.
Dan yang ketiga ada adopsi teknologi yang masih rendah. Banyak petani masih enggan beralih ke sistem pertanian modern karena terbiasa dengan cara lama. Program Brigade Pangan bertujuan untuk memperkuat kelembagaan petani agar lebih mandiri dan produktif. Proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dalam program Brigade Pangan dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti yang pertama ada sosialisasi dan pendampingan. Pemerintah dan penyuluh pertanian memberikan pemahaman kepada petani tentang manfaat membentuk kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi. Yang kedua ada pembentukan kelompok tani. Petani memiliki minat sama dalam komunitas tertentu dan membentuk kelompok atau koperasi. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bantuan teknologi. Dengan pelatihan tentang manajemen kelembagaan, akses permodalan, pemasaran, dan penerapan teknologi pertanian, serta pemerintah menyediakan bantuan, alat, dan mesin pertanian, serta akses ke pasar. Nah, pemetaan dan analisis stakeholder sangat penting dalam kelembagaan ekonomi petani karena membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Peran dan tujuan pentingnya pemetaan dan analisis stakeholders untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Nah, tujuan utama pada program Brigade Pangan yaitu membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam program Brigade Pangan yang dilakukan melalui beberapa tahap, seperti yang pertama, memastikan petani mendapatkan dukungan yang optimal dari berbagai pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan petani dalam mengelola sumber daya dan pasar. Yang ketiga ada menciptakan sinergi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, contoh penerapan analisis stakeholder dalam koperasi, petani membantu memahami peran dalam menyediakan kredit pertanian, serta peran distributor dalam membantu pemasaran produk hasil tani. Strategi utama untuk pertumbuhan pengembangan kelembagaan petani adalah strategi pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani untuk mendukung pertanian modern dalam mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Nah, teman-teman, ketika seorang penyuluh pertanian ditugaskan untuk membentuk kelembagaan petani dalam suatu daerah, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi petani, yaitu melakukan survei mengenai kebutuhan dan permasalahan petani. Yang kedua, mengidentifikasi jenis komunitas unggulan yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, membangun kesadaran dan minat petani, yaitu mengadakan pertemuan untuk petani untuk memberikan pemahaman tentang manfaat kelembagaan petani dan melakukan pendekatan sosial agar petani lebih terbuka untuk bekerja sama dalam berkelompok. Keempat, membentuk struktur organisasi, yaitu menentukan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, dan membuat visi dan misi kelembagaan, serta menyusun program dan rencana kerja, seperti menyepakati aturan bersama dalam kelompok, merancang program kerja yang sesuai dengan kebutuhan para petani. Dan yang kelima ada mendukung dengan pelatihan dan pendampingan, di mana mengadakan pelatihan mengenai teknik pertanian modern dan memberikan pendampingan dari penyuluh pertanian atau pihak yang terkait.
Nah, teman-teman, setelah kelembagaan petani terbentuk, ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan agar kelompok ini bisa bekerja sama secara efektif. Yang pertama yaitu mekanisme pemilihan pengurus, di mana dilakukan melalui musyawarah, mufakat atau pemungutan suara. Yang kedua, ada calon pengurus harus memiliki kredibilitas dengan komitmen tinggi. Ketiga, pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan kelembagaan dan hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya, penetapan aturan dan kesepakatan bersama, yaitu menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana aturan mencakup hak dan kewajiban anggota, sistem iuran, dan mekanisme penyelesaian konflik. Selanjutnya ada perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif, di mana melibatkan semua anggota dalam proses perencanaan. Yang kedua ada mengidentifikasi program yang sesuai dengan kebutuhan petani seperti pelatihan atau pengadaan alat pertanian. Yang ketiga ada membuat jadwal kegiatan yang realistis dan bisa dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil melalui musyawarah, mufakat, atau voting, di mana harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan tidak merugikan pihak tertentu. Nah, teman-teman, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan sangat penting agar kepercayaan anggota tetap terjaga. Dengan mekanisme ini, kelembagaan petani bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kelembagaan petani berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertanian modern melalui akses teknologi, permodalan, dan pelatihan. Program seperti Brigade Pangan membantu petani bekerja secara kolektif untuk meningkatkan produktivitas, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi dan keterbatasan modal. Oleh karena itu, sinergi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta sangat dibutuhkan. Dengan strategi yang tepat seperti digitalisasi, pertanian, dan penguatan koperasi, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan serta menciptakan pertanian yang lebih